Stop ya. Video pidato ini ya, kalian gak akan percaya setelah kalian menonton video ini bahwasanya kok bisa-bisanya sih ya presiden kita sampai melakukan perbuatan seperti ini ya. Coba nih, ini sangat viral teman-teman. Tonton nih video berikut ini. Kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat, Cina. Ya. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Sebenarnya kita ini mau dibawa kemana, Bang Syukur? Dibawa ke hancur. Nggak dibawa kemana-mana. Mau dibawa negara ini. Dibawa Presiden Prabowo sendiri. Dari gaya dia memimpin. Berarti Bang Syukur nggak optimis bahwa 10.000 triliun hutang kita itu tidak akan terselesai kan? Apa yang membuat saya optimis? Apa yang membuat saya optimis? Hutang banyak. Kebijakan abu. Presiden nggak punya. Kabinet gemuk nggak ada. DPR banyak nggak ada. Yang jadi pejabat bagudel. Apa yang saya harus optimis malah? Di situasi lain kita melihat bahwa pidato Prabowo seolah-olah dia itu memikirkan rakyat begitu, bahwa hanya bisa dia kasih untuk bangsa dan negara ini gitu, Bang. Pidatonya supaya kita percaya. Kan tidak. Rakyat pidatonya supaya kita percaya. Tapi percaya pidato atau lihat kenyataannya? Nah, rakyat lebih percaya pidato atau kenyataannya? Sekarang kepada rakyat kita harus bilang, Anda percaya pidato atau lihat kenyataan? Jadi artinya sudah 2 tahun pidato Presiden Prabowo tidak akan ke kita apa yang dia lakukan. Apa yang dia ucapkan itu tidak dilakukan. Apa yang dia lakukan tidak diucapkan. Jadi sesungguhnya satu hal yang kita harus lihat di Presiden Prabowo hari ini adalah ketika dia ingin merubah bangsa ini, maka dia mulai dari mana? Sistem hukum kita, sistem politik kita, sistem pemberantasan korupsi kita. Dalam kejaksaan dan polisi, terkonfirmasi. Dalam MBG, dalam KDMP, terkonfirmasi. Presiden itu. Sekarang kesimpulannya adalah kita bertanya kepada rakyat. Ya, rakyat lebih percaya mana? Pidato Pak Presiden atau kenyataan di lapangan? Ya, coba teman-teman. Ya, silakan sampaikan jawaban kalian. Silakan sampaikan asumsi kalian. Silakan sampaikan ya pengalaman real Anda di lapangan seperti apa. Komen di bawah video ini, share sebanyak-banyaknya. Presiden Prabowo terbang ke Kalimantan untuk mencek penanganan Kalhutra. Bentar Pak, itu menterinya kemana? Menteri Kehutanan. Kok nggak diajak itu? Kalau saya jadi bapak, udah saya pecat tuh Raja Juling. Aduh, itu si poni lempar kemana Pak? Menteri kan salah satu tugasnya untuk membantu presiden. Masa ini menteri saya enak-enak jidatnya aja Pak? Oh iya nih Pak, ada kabar dari Malaysia yang akan menempuh diplomatik ASEAN untuk mengatasi kabut asap dari Indonesia. Ini si Menteri Hutan bikin malu banget, udah dari kemarin hilang, nggak ada klarifikasi sama sekali, nggak ada penanganannya sama sekali, terus tiba-tiba kita mau dilaporkan sama Malaysia. Ini sudah memalukan negara yang menjabat dan memegang tanggung jawab untuk mengatasi hutan malah hilang dari kemarin. Ini bikin malu banget sih poni lempar emang nih kalau kata Bang Eka. Aduh Raja Juling, lu muncul deh Ling. Jangan hilang-hilangan. Ini lagi KPK, kemarin udah jelas operasi tangkap tangan. Sampai sekarang tuh Raja Juling juga masih bebas. Malah nggak muncul, malah nerima tamu di rumahnya. Capek banget drama. Presiden Prabowo Subianto udah turun langsung nih ke lokasi Karhutla di Kalimantan. Sampai sekarang udah ada yang tahu belum kabarnya Menteri Kehutanan kita Raja Juli? Kenapa kemudian lebih dahulu presiden yang datang ketimbang menterinya? Ini pertanggungjawabannya bagaimana nih? Nah kalau ada yang bertanya, pemerintah ngapain aja sih? Nah kalau kita rangkum kawan-kawan, sebelum terjadinya Karhutla ini kawan-kawan, pihak BMKG telah terlebih dahulu mengingatkan kita kepada bahayanya El Nino Godzilla, kalau nggak salah ya, yaitu musim kemarau yang sangat ekstrim. Sehingga menyebabkan kelembaban sangat rendah, sehingga hutan-hutan dan rumput-rumput akan gampang sekali terbakar. Nah, pihak BMKG bukan cuma mengingatkan kawan-kawan, ternyata pihak BMKG juga sudah pernah melakukan modifikasi cuaca, mungkin seperti membuat hujan buatan. Nah, ketika kebakaran ini mulai meluas kawan-kawan, pemerintah juga sudah menurunkan berbagai macam alat negara seperti menambah personel dan juga bersama koordinasi BNPB, pemerintah menurunkan pasukan udara, pasukan darat, dan juga penambahan personel guna untuk menanggulangi Karhutla ini, seperti melakukan penambahan armada udara untuk melakukan waterbombing. Dan terbukti kebakaran ini bukan cuma dipicu dari badai El Nino aja, ternyata memang ada yang sengaja membakar
membakar lahan untuk mempermudah proses pembukaan lahan. Padahal sudah jelas peraturannya bahwasannya membuka lahan dengan cara dibakar itu tidak boleh. Dan hingga saat ini pihak kepolisian juga sudah menetapkan beberapa orang menjadi tersangka pembakaran lahan tersebut dan diiming-imingi akan dapat imbalan. Rasanya sangat bijak kalau seandainya Menteri Kehutanan kita muncul ke hadapan publik dan memberikan keterangan sebenarnya apa sih dan kenapa kebakaran seperti ini berulang terjadi. Hutan itu kan paru-paru dunia ya. Terus kalau hutan kita tandus, bagaimana alam memproses oksigen yang bagus? Sedangkan Indonesia sudah memasuki kualitas udara yang tidak sehat di beberapa wilayah, contohnya Jakarta. Nah, untuk hewan-hewan itu sendiri yang habitatnya di hutan, kalau hutannya tandus, terus di mana mereka tinggal? Manusia emang sifatnya serakah sih, nggak pernah puas. Cuma kalaupun kalian banyak uang, ujungnya bakal di rumah sakit juga kan, kalau polusi udara yang kalian hirup tiap hari akan mempengaruhi kondisi paru-paru kalian juga. Nah, untuk para manusia-manusia yang zolim, yang udah dengan sengaja ngebakar hutan, saya doain kalian segera mendapatkan karma karena sudah merusak alam. Kalimantan kebakaran ya, Menteri Kehutannya kemana sih? Raja Juli kemana? Ini api bukan cuma sekedar bencana alam, tapi ini adalah tentang izin yang tidak diawasi. Kalau begini caranya kawan-kawan, kebakaran dan itu banyak asap tentu saja mengurangi kualitas udara. Dan menurut berita kawan-kawan, ada 151.965 laporan ISPA di provinsi. Kasihan warga, setiap hari mereka harus menghirup asap kotor dari kebakaran hutan akibat keteledoran dari Kementerian Kehutanan ini kawan-kawan. Padahal menurut kajian Walhi, ada 32.262 titik panas di Kalimantan sepanjang Januari dan Juli. Dan kamu tahu faktanya berdasarkan kajian Walhi ini kawan-kawan, api ini berasal dari konsesi sawit yang bahkan sudah berizin. Kalau kita ngomongin soal izin, tentu saja itu pertanggungjawabannya di bawah Kementerian Kehutanan. Kalau sudah begini caranya, kira-kira siapa yang bertanggung jawab? Nah, negara itu punya alatnya, tapi ini tinggal keberanian untuk menjalankannya. Menurut PP 45 tahun 2004 pasal 30, pemegang izin itu bertanggung jawab atas kebakaran di area kerjanya. Karena menurut kajian Walhi ini, titik-titik kebakaran itu terjadi pada daerah yang sama setiap tahunnya. Itu tandanya ada pengabaian peraturan yang mereka sengaja lakukan. Nah, solusinya apa? Audit. Dan juga kalau bisa, kalau tidak mau mengikuti peraturan, cabut izin perusahaannya. Dan karena perusahaan ini sudah berulang kali menyebabkan kebakaran hutan, seharusnya sudah sebijaknya kita memberikan sanksi finansial kepada mereka. Dan bukti kebakaran itu sengaja dibuat, kawan-kawan. Ternyata pihak kepolisian sudah menangkap 12 orang pelaku pembakaran hutan itu. Kita harus memproses dan menyelidiki siapa yang menyuruh mereka untuk melakukan pembakaran hutan itu. Lihatlah betapa repotnya. Lebih dari 12.000 personel diturunkan dan juga armada udara pun ditambah. Untuk apa armada udara itu? Dan menurut berita, kiranya BNPB menambah armada untuk melakukan waterbombing. Bisa kita simpulkan, apabila keteledoran itu dilakukan, maka semuanya akan repot. Ketika presidennya menghibahkan lahan konsesinya untuk melestarikan alam, kenapa kemudian menterinya seperti melakukan pengabaian terhadap kontrol dan pengawasan? Kamu yang jawab.